Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Salve, selamat malam untuk kita semua. Pada malam ini saya mau berbicara kepada kita sumber sejarah Israel. Sejarah membuktikan Israel dijajah, bukan penjajah. Tema ini mengapa saya pilih, sesungguhnya kejadian-kejadian, fakta-fakta sejarah kadang-kadang tidak dibicarakan atau disampaikan secara baik. Oleh karena itu, saya mengawali bahwa Israel tidak dijajah, Israel dijajah bukan penjajah. Saya awali dulu mulai dengan kedatangan Abraham. Mulai tahun 2000 sampai 1700 sebelum Masehi. Abraham itu keturunan Sem, putra Tera, yang berasal dari Ul-Kaldea, kota orang Kasdim di negeri Haram, Mesopotamia. Allah menjanjikan Abraham bahwa ia akan memiliki seluruh negeri mulai dari sungai Efrat hingga ke arah barat daya. Abraham lalu kemudian pergi ke Mamre, penaklukan atas orang Amori, orang Het, dengan juga orang Feris. Sebagai penduduk Kanaan adalah peristiwa yang paling penting dalam sejarah Israel. Allah memberikan keyakinan kepada Ishak, Yakub pada tahun 1720 sampai 1570 sebelum Masehi. Lewat penglihatan Yakub tentang tangga dan pintu gerbang surga. Yakub itu bergulat dengan Yahweh, dan juga Yakub menang. Nama Yakub diubah menjadi Israel, kemudian menjadi 12 suku anak Yakub untuk ke-12 suku. Keturunan Yakub yang bernama Yusuf, yang artinya ditambahkan Tuhan anak lelaki. Yusuf itu dijual saudaranya sendiri kepada saudagar orang Ismail dan juga orang Ketura, dan kemudian mereka menjual kembali kepada orang Mesir. Jadi Yusuf, keturunan Yakub itu dijual oleh saudara-saudaranya kepada saudagar-saudagar orang Ismail dan juga orang Ketura. Lalu kemudian mereka menjual kembali kepada orang Mesir. Yusuf memiliki karisma dalam mimpi di Mesir dan menjadi wakil Firaun atau Perdana Menteri Mesir yang pertama pada zaman setelah berakhirnya Firaun Hikson. Ini yang juga adalah penguasa bangsa Sem yang masuk ke Mesir dari tanah Kanaan. Yusuf menyelamatkan Mesir dan Kanaan dari kelaparan. Musa adalah anak Amran bin Kehat dan Yokebed. Keduanya dari keturunan Levi, rumpun Yakob dan Lea. Tahun 1527 sampai 1407 sebelum Masehi. Nah, Musa membawa Israel keluar dari perbudakan Mesir, membelah Laut Merah. Musa menerima 2 log batu dari Gunung Sinai, lalu disimpan pada tabut perjanjian. Musa mati di Gunung Nebo. Musa tidak masuk Israel atau tanah perjanjian oleh karena pelanggaran Musa sendiri dalam mencari air yang diperintahkan Yahweh untuk berbicara saja, maka air akan keluar. Tetapi Musa memukul dengan tongkat pada batu dan air mengalir keluar. Musa mengadakan pelanggaran terhadap pesanan Yahweh. Lalu kemudian pengganti Musa adalah Yosua bin Nun, adalah cucu Elisama, kepala suku Efraim di abad ke-13. Sebagai pengganti Musa dan masuk ke tanah perjanjian Israel, Yosua mulai membagi tanah kepada 12 suku Israel. Lalu masuklah zaman Saul, raja pertama Israel, berperang melawan dengan Amon Filistin. Jadi Saul berperang dengan Amon Filistin mulai tahun 1050 sampai 1010 sebelum Masehi. Masuk zaman Daud, raja kedua Israel, yang menang juga dengan orang Filistin. Dia diurapi di Hebron pada tahun 1006 sampai 973 sebelum Masehi. Jadi Daud itu hidup mulai 1006 sampai 973 sebelum Masehi. Daud mulai mempersatukan wilayah Israel yang diurapi Yehuda di selatan. Kita masuk pada raja ketiga, yaitu Salomo, pada abad ketiga. Dan pembangunan bait Allah pertama.
itu 573 sampai 933. Raja Rehabeam, anak Salomo, yang membagi dua kerajaan, bagian utara dan selatan dari ibu kotanya Samaria oleh Raja Omri, dan kerajaan Yehuda di selatan dari ibu kotanya Yerusalem. Pengganti Rehabeam adalah Raja Yerobeam, yang bukan garis keturunan Daud, melainkan dari kerajaan utara. Nah sekarang, saya mau katakan bahwa tidak ada bukti bahwa Israel penjajah. Peristiwa-peristiwa Israel dijajah mulai tahun 587 sampai 638. Ini Israel dijajah 587 sebelum Masehi sampai 638 Masehi. Coba bayangkan, 1000 tahun lebih Israel dijajah. Israel didominasi 4 negara adidaya pada waktu itu. Pertama, Mesir, penganiaya dan penindas. Asur, wilayah yang terletak di bagian atas dataran Mesopotamia, wilayah yang berkembang dari tahun 5000 sampai dengan 3000 sebelum Masehi. Yang ketiga, Babilonia juga, yang menguasai Israel pada masa Raja Nebukadnezar. Yang keempat, Persia adalah mitra positif, responsif untuk memungkinkan pemulangan orang Yahudi. Tetapi ada udang di balik batu, Persia juga mau jajah Israel. Yang kelima, Yunani dan Romawi. Dan keenam, kedatangan Muslim yang mendiami kota Yerusalem. Dari pembuangan Babel, kita lihat pertama dari pembuangan Babel ke Dekri Kores, itu Raja Nebukadnezar II. Yerusalem dan Bait Allah pertama dirobohkan pada tahun 587 sebelum Masehi. Lalu yang kedua, kembali dari pembangunan kembali Bait Allah kedua. Jadi Bait Allah yang diroboh 587 sebelum Masehi, lalu dibangun kembali oleh Zerubabel pada tahun 520 sampai 515 sebelum Masehi. Dan langsung masuk pada tahap Helenisme. Mulai dengan dominasi dinasti Seleukia oleh Alexander Agung, yaitu Yunani, Makedonia. Dan pemberontakan Makabe 164 sampai dengan tahun 66 sebelum Masehi. Nah, Herodes Agung masuk pada tahap Herodes Agung dan kedatangan Yesus. Herodes Agung mulai pada tahun 47 Masehi sampai dengan Herodes anak-anaknya sampai tahun 64 Masehi. Jadi 47 sebelum Masehi sampai dengan tahun 64 Masehi. Senat Roma mengangkat Herodes Agung, anak dari Antipater, sebagai Raja Yudea menjadi gubernur Galilea di tahun 47 sebelum Masehi. Yang kelima, penduduk bangsa Romawi dan Bait Allah kedua dibakar oleh Titus pada tahun 70. Jadi Romawi menduduki Israel itu mulai tahun 63 sampai dengan tahun 70 sebelum 70 Masehi. Jadi 63 sebelum Masehi sampai dengan 70 Masehi. Aelia Capitolino tahun 130 sampai 135. Mulai dengan Konstantinus dan makam suci Yesus itu tahun 324 sampai 600. Itu semuanya dibongkar, dihancur leburkan. Lalu masuk pada pendudukan Persia tahun 614. Israel menilai pembuangan dan penjajahan sebetulnya hukuman Tuhan. Apapun yang terjadi, mereka lihat sebagai hukuman Tuhan. Nah sekarang saya bicara tentang masuknya Islam dan perang salib di Israel. Islam tiba dan menduduki Yerusalem pertama pada dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah itu mulai tahun 638 sampai 779. Ini Islam tiba dan menguasai Yerusalem. 638 sampai 779 itu dinasti Umayyah. Lalu masuk pada khalifah kedua, Umar bin Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab ini menyatakan perang melawan Bizantium dan Persia di tahun 638 dan mengepung atau menaklukkan Yerusalem tanpa pertumpahan darah. Jadi ingat, Umar bin Khattab dia merebut Yerusalem melawan bangsa Bizantium dan Persia, tidak ada pertumpahan darah. Yerusalem kala itu dalam bahasa Arab disebut Al-Quds, yang Maha Kudus. Jadi Yerusalem sudah dirubah nama menjadi Al-Quds
atau yang Maha Kudus adalah kota tersuci ketiga bagi Islam. Jadi Yerusalem itu kota tersuci ketiga bagi umat Islam. Mulai perluasan Khalifah Arabia di Suriah, Persia dan Mesir. Dan pada tahun 750 di bawah Ahmad bin Tulun, Yerusalem dan seluruh negeri itu menjadi provinsi Mesir. Jadi tahun 750 Masehi itu Yerusalem dan seluruh negeri itu menjadi provinsi Mesir, penjajahan Mesir. Berakhirnya dinasti Umayyah. Lalu mulai lagi permulaan dinasti Abbasiyah dan ibu kotanya Baghdad. Dan di bawah dinasti Umayyah, Yerusalem tidak pernah menjadi pusat pemerintahan. Sebab ibu kota orang Arab ini berada di Damaskus. Kecuali untuk beberapa waktu singkat, misalnya di Ramallah. Satu-satunya kota yang dibangun orang Arab di kawasan itu. Jadi bukan ibu kota, bukan di Yerusalem, tetapi di Damaskus, di Syria. Menjadi tempat persinggahan ibu kota itu di Ramallah. Lalu kemudian suatu ketika tahun 640 sampai 1187 itu dibangun Dome of the Rock, Kubah Emas, yang biasa disebut juga Masjid Umar. Jadi kalau kita lihat foto Yerusalem, kalau kita lihat ada warna kuning, itu yang disebut masjid atau bangunan yang berwarna kuning, itu disebut Dome of the Rock atau Kubah Emas, Masjid Umar. Itu dibangun tahun 640 sampai 187. Lokasinya di mana? Itu lokasinya di tempat bekas Bait Allah. Dan tahun 640 Khalifah Umar bin Al-Khattab dia membangun masjid pertama di atas fondasi Bait Solomon tadi, Bait Allah tadi, yang berbentuk persegi. Namun tahun 687 Abdul Malik bin Marwan, seorang khalifah dari dinasti Umayyah, menggantikan bangunan itu dengan sebuah masjid yang keindahannya tak tertanding bernama Qubat Sakra atau Masjid Kubah Batu atau Masjid Kubah Emas sekarang, yang secara universal namun salah disebut menjadi Masjid Umar. Bukan Masjid Umar sebetulnya, Masjid Kubah Emas atau Masjid Kubah Batu atau bangunan. Lalu kemudian berikut menyusul bangunlah Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa itu dibangun tahun 709 sampai 715 Masehi. Nama ini berarti yang paling jauh. Al-Aqsa berarti yang paling jauh. Karena menurut tradisi Islam, itulah tempat yang terjauh yang pernah didatangi Muhammad. Masa pembangunan adalah antara tahun 709 sampai dengan 715. Jadi Masjid Al-Aqsa itu dibangun 709 sampai dan 715. Dan pada masa kekuasaan Khalifah Walid pertama. Dan di atas fondasi Bait Solomon. Jadi kalau kita lihat sekarang ini, kalau kita ke Israel atau kita melihat peta Yerusalem, bagaimana kita lihat yang menonjol adalah Dome of the Rock dan juga Masjid Al-Aqsa. Dan pada akhir abad ke-13 setelah kaum Mamluk mengusir orang Kristen dan kota itu, bangunan itu menjadi Masjid Al-Aqsa dengan panjangnya 90 meter dan lebarnya 60 meter. Yang bangun pertama. Dan di bawah dinasti Abbasiyah, dinasti Fatimiyah dan kaum Seljuk, Turki pada waktu itu tahun 750 sampai 1077. Jadi kita lihat bahwa bertubi-tubi tanah Israel, kota Yerusalem direbut oleh kekuatan adidaya yang datang dari luar. Nah, tahun 750 Masehi, Khalifah Abu al-Abbas yang bergelar Al-Safah mengalahkan Umayyah dan memulai dinasti Abbasiyah yang memerintah dari Baghdad sampai tahun 877. Nah, tahun 969 sebuah dinasti Arab lainnya, yaitu Fatimiyah dari Tunisia, naik ke tampuk kekuasaan di Mesir. Mengapa saya menguraikan ini semua? Supaya membuktikan Israel itu dijajah, bukan Israel menjajah atau penjajah.
Israel tidak pernah menjajah orang. Kita masuk pada Khalifah Al-Aziz. Itu memperluas kekuasaannya hingga Yerusalem dan membolehkan orang Yahudi dan Kristen menjalankan imam mereka. Jadi kita lihat ya, Yahudi bangunan Bait Allah sejak Raja Salomo. Lalu kemudian sejak kedatangan Mesias, di situ sudah mulai abad pertama itu sudah mulai masuknya agama Kristen. Tetapi situasi itu direbut oleh Khalifah Al-Aziz. Dia memperluaskan seluruh wilayah Yerusalem. Yang menarik, beliau masih membolehkan orang Yahudi dan Kristen menjalankan iman mereka. Namun penggantinya adalah Al-Hakim. Al-Hakim ini berkuasa 996 sampai dengan 1021 Masehi, yang dijuluki Khalifah Gila. Jadi Al-Hakim itu dijuluki Khalifah Gila. Dia memerintah, menghancurkan berbagai sinagoga dan gereja di seluruh kekhalifahannya. Jadi orang menyebut dia Khalifah Gila, itu Al-Hakim. Makam suci sekali lagi dilantangkan, dihancurkan pada Khalifah Al-Hakim. Tahun 1071, di situ Yerusalem direbut oleh panglima perang Turki Aziz Ibnu Ifak yang merebut sebagian besar Suriah dan Palestina sebagai bagian dari perluasan Turki Seljuk di seluruh Timur Tengah. Nah, kita lihat kata Palestina itu sudah mulai muncul sejak tahun 1030 Masehi dan sampai sekarang. Jadi Palestina sebagai bagian juga dari perluasan Turki Seljuk di seluruh Timur Tengah. Jadi Israel hampir tidak disebut lagi. Nah sekarang melihat situasi ini, maka timbullah perang salib. Perang salib itu terjadi tahun 1097 sampai 1229. Tahapnya sangat panjang, sekitar 9 kali. Rentang waktu abad ke-12 dan ke-13 disebut abad pertengahan dalam sejarah Yerusalem, mulai dari alasan perang, yakni demi melawan serangan Islam terhadap Yerusalem, supaya membebaskan orang Kristen yang dijajah oleh orang Islam di Yerusalem dan merebut kembali kota Yerusalem, terutama gereja Kudus tempat pemakaman Yesus. Dan Paus Urbanus II mulai tergerak hati dengan melakukan konsili Clermont. Clermont ini untuk melawan kaum Seljuk Turki yang menguasai Yerusalem yang disebut dengan Perang Salib, demi merebut tempat-tempat ziarah umat Kristen di tanah suci dari tangan Arab Muslim. Nah, kita masuk kaum Mamluk tahun 1249 sampai 1496, berdinas sebagai laskar Khalifah Baghdad. Mamluk itu sebetulnya istilahnya budak Turki, itu tentara-tentara yang disiapkan. Memerintah atas Palestina termasuk Yerusalem. Mereka membangun madrasah di Yerusalem, menghiasi Haram El Sharif yang suci mulia, Bait Allah, mengubah banyak gereja, termasuk gereja Santa Ana menjadi masjid. Dan setelah tahun 1260 mereka juga melenyapkan tentara perang salib yang tersisa di wilayah tersebut. Karena Yerusalem berlangsung hingga tahun 1002, kerajaan Yerusalem ya. Maksudnya kerajaan Yerusalem itu berlangsung hingga tahun 1291. Mamluk kehilangan minat ketika ada kejadian kelaparan, epidemi, gempa bumi dan penyakit di Yerusalem. Maka Mamluk tidak mau lagi. Mereka pulang, mereka kembali. Lalu ganti kepada siapa? Dinasti Ottoman atau Utsmaniyah. Dan Sulaiman si Ajaib itu menguasai, Ottoman menguasai selama 400 tahun, mulai tahun 1517 sampai 1517 sampai 1917. Coba bayangkan 1517 sampai 1917. Jadi dalam kurun waktu yang sekian panjang, kata Israel hampir tidak pernah disebut, sudah menyebut dengan nama Palestina. Dan tahun 1516 Masehi, Yerusalem menjadi bagian dari Kesultanan Ottoman Utsmaniyah. Dan tahun 1517 tanpa banyak pertumpahan darah, Yerusalem beralih ke tangan kaum Ottoman Utsmaniyah
dari Turki bersama dengan seluruh Suriah Raya menyusul gerakan Zionis yang didirikan Theodor Herzl pada kuartal terakhir abad ke-19. Imigrasi Yahudi kian meningkat. Jadi kita mulai dengan gerakan Zionis. Itu mulai pada masa Ottoman, penjajah sekitar 400 tahun. Jadi Israel digerakkan, yang dari luar itu digerakkan kembali supaya masuk. Dan ini menjadi sebuah tanda. Jadi Theodor Herzl ini, dia justru mulai dengan kegiatan supaya imigrasi Yahudi datang, tinggal lagi ke Yerusalem. Tapi tidak sedikit, mereka juga membeli tanah. Tanah dari siapa? Tanah dari para pejabat Ottoman, Utsmaniyah yang doyan korupsi. Lalu mereka mulai mereklamasi banyak rawa-rawa, mulai hidup bertani dan membangun perkampungan. Coba bayangkan, tanah Israel, tanah mereka sendiri. Ketika mereka ada pembuangan, perpecahan, lari ke Eropa dan sebagainya, ke Afrika dan sebagainya. Lalu kemudian mereka pulang, mereka beli lagi tanah mereka. Kenapa? Utsmaniyah kala itu disebut sebagai orang yang doyan korupsi. Lalu masuklah kejatuhan Kesultanan Ottoman. Utsmaniyah jatuh. Dan mandat itu diambil alih oleh Inggris, yaitu tahun 1917 sampai 1939. Kesultanan Ottoman mulai retak selama bentangan abad ke-19 lantaran pemberontakan Inggris menang atas Ottoman di Timur Tengah pada Perang Dunia Pertama 29 Juli 1914 hingga 11 November 1918. Jadi Ottoman sudah kalah dan sekarang masuk pada kekuasaan Inggris. Dan tanggal 2 November 1917 terbit deklarasi Balfour. Ini yang seringkali diskusi. Jadi tanggal 2 November 1917 terbit deklarasi Balfour. Surat dari Menteri Luar Negeri Inggris Arthur Balfour kepada Lord Rothschild, pemimpin komunitas Yahudi Inggris, tentang pembentukan sebuah kesediaan nasional bagi bangsa Yahudi di Palestina yang memaklukkan atas nama pemerintahan Inggris tahun 1918. Jadi 1918 ini mutlak Israel sudah bersedia untuk mengambil alih kembali. Berakhirnya Kesultanan Ottoman, Utsmaniyah, tahun 1920 mandat Inggris di Palestina. Dan setelah deklarasi Balfour pada pertemuan tahun 1922, Liga Bangsa-Bangsa Cikal-Bakal PBB mengesankan mandat Inggris atas Yerusalem dan Palestina dan berlangsung hingga tahun 1948. Nah, pemisahan Israel dengan Yordania mulai sudah pada waktu itu. Pada masa Perang Dunia Pertama, 29 Juli tadi. 1919 dan juga sampai dengan Perang Dunia Kedua 1 September 1939 sampai dengan 2 September 1945. Lalu muncullah negara Israel merdeka pada 14 Mei 1948 karena sudah ada mandat dari Inggris. Inggris tidak berkuasa lagi. Dan David Ben Gurion, dia memproklamasikan kedaulatan negara Israel. Jadi Israel sudah merdeka setelah mandat Inggris sudah ada dan Inggris sudah tidak lagi berkuasa. Peluang itulah mereka memerdekakan negaranya. Di bawah siapa? David Ben Gurion memproklamasikan kedaulatan negara Israel. Dan tahun 1949 Yerusalem resmi menjadi ibu kota. Ini perlu kita dengar baik. Tahun 1999 Yerusalem resmi menjadi ibu kota. Lalu muncul kembali kemudian perang 6 hari. Mulai pada 5 Juni 1967 dan menyatukan kembali kota Yerusalem, dan itu direbut. Dimenangkan oleh siapa? Perang 6 hari. Itu oleh orang Israel. Mereka menang. Lalu muncul lagi kemudian perang Yom Kippur 1973. Israel menang. Walaupun
dianggap gencatan senjata, tapi diam-diam sesungguhnya Israel menang. Orang Yahudi di pusat tanah kudus Yerusalem selama berabad-abad di pembuangan, menjadi budak dan dijajah. Yerusalem senantiasa hidup dalam hati orang Yahudi dan tempat tinggal mereka. Saya omong panjang lebar ini hanya membuktikan Israel itu dijajah, bukan Israel penjajah. Ini penting untuk kita. Nah, sekarang saya cerita sedikit 4 kawasan penting di Yerusalem. Wilayah Israel setelah melewati peperangan, maka timbullah 4 komunitas, sebagian besar tinggal di sekitar tempat suci utama mereka. Kita mulai dengan komunitas Muslim. Komunitas Muslim di Yerusalem itu di sekitar Haram Al-Sharif atau Bukit Bait Suci. Itu komunitas Muslim yang berdiam di situ. Dan itu sampai sekarang juga. Lalu kemudian kawasan kedua adalah orang Kristen, dan kebanyakan tinggal di sekitar gereja makam Yesus di bagian barat laut. Kalau Bukit Bait Suci tadi di timur laut, tapi kalau gereja itu di bagian barat laut, itu dilihat dari Bait Allah. Lalu masuk yang berikut adalah orang Yahudi, dan kebanyakan mereka tinggal di lereng di atas tembok barat bagian tenggara. Dan sekarang masuk kelompok 4 adalah orang Armenia yang tinggal di dekat gerbang Sion atau barat daya. Jadi pemilihan ini sama sekali tidak eksklusif. Meskipun itu menjadi dasar 4 kawasan selama kurun waktu mandat Inggris 1917 sampai 1948. Walaupun penuh dengan peperangan, kekerasan, pemberontakan, krisis yang luar biasa, tetapi sudah dapat 4 kawasan. Nah, saya ulang kembali. Jadi kawasan Yahudi itu, wilayah itu Kardo Maximus sekarang, Sinagoga Ramba, Sinagoga Hurfa, Sinagoga Israel, Kirefel, Sinagoga Serfadi, dan 4 tembok ratapan, terowongan, dan lengkungan Wilson, dan lengkungan Robinson. Itu kawasan Yahudi. Sedangkan kawasan Kristen yang mulai abad pertama itu, yaitu gerbang Stefanus Martir, gerbang Santa Ana, kolam Bethesda, Via Dolorosa, makam suci, Kalvari, batu penyucian, Kapela Kopti, makam Yusuf Arimatea, penjara suci Yesus, ruang bawah tanah, Santa Helena. Jadi ini adalah kawasan Yahudi dan kawasan Kristen. Gemah tempat ziarah di gereja Kristen, Bethlehem, gereja kelahiran Yesus, Basilikat Anastasia di makam suci, Basilikat Matrium di Gunung Kalvari, gereja kabar gembira dari malaikat di Nazaret, gereja Sabda Bahagia di Tabga, gereja Yesus memberi makan 5.000 orang, lalu gereja Paternoster yang sekarang terdaftar 72 bahasa atau lebih dari negara masing-masing, juga gereja Petrus dan para gembala di tepi Danau Galilea. Lalu masuk gereja Galikantum, tempat ayam berkokok, gereja Listostroto, Yesus diadili, dan pada bagian belakang rumah Kaifas. Jadi ini kita lihat kawasan Yahudi, kawasan Kristen tadi. Sekarang kita masuk juga kawasan Armenia. Kalau kita omong tentang kawasan Armenia sekarang itu wilayahnya Katedral Santo Yakobus dan gereja Santo Markus. Dan terakhir yang disebut kawasan Muslim, karena Muslim tiba itu tahun 638 Masehi. Itu Muslim tiba. Maka di situ kawasan Muslim, Kuba Dome of the Rock, Kuba Batu tadi, atau Masjid Umar tadi, Masjid Al-Aqsa tadi, halaman Bait Allah itu, pusat kesenian Islam tadi, museum Islam tadi, dan kuda Salomo. Ini kawasan Muslim. Sedangkan wilayah Yerusalem dengan menganut 3 agama monoteis, Abrahamik, Yahudi, Kristen, dan Islam. Jadi di pihak lain berlimpah tradisi Yahudi, Kristen, dan Islam. Jadi di kawasan itu sekali lagi yang sekarang ini tempat Dome of the Rock atau juga terdapat Masjid Al-Aqsa, di kawasan itu sebetulnya berlimpah tradisi Yahudi, tradisi Kristen, tradisi Islam. Tapi data ini sukar dievaluasi karena ketidakpastian dan silang pendapat tetap menjadi masalah sampai hari ini. Ini di tanah Moria
yang disebut dalam Alkitab, Abraham membawa putranya Ishak untuk dikurbankan. Tetapi sebagai ganti, Tuhan menyediakan seekor domba jantan. Jadi sekali lagi, Abraham membawa putranya Ishak untuk dikurbankan. Tidak ada yang lain. Tetapi sebagai ganti, Tuhan menyediakan seekor domba jantan. Sejarah itu jangan palsu. Sejarah itu yang benar. Sehingga anak-anak kita itu mendapat pengetahuan yang jangan salah. Kalau salah terus, nanti kacau terus. Jadi sekali lagi, Abraham membawa anaknya Ishak untuk dikorbankan, anak dari Sarah. Kemudian didirikan bait Allah pertama yang dibangun oleh Salomo. Lalu bait Allah kedua itu yang dirobohkan Titus Romawi. Dan kini tetap menjadi tempat sakral Yahudi. Dan untuk orang Kristen, tempat ini menyimpan beberapa peristiwa penting dalam kehidupan. Tempat Yesus mengajar di bait Allah, rumah Bapaknya, mengusir pedagang yang berjual di situ, tempat dia berdoa, dan Yesus meramalkan akan runtuhnya bait Allah. Ini tempat sakral Yahudi dan Kristen. Juga tempat para rasul Kristus menerima Roh Kudus pada hari Pentakosta. Dan mulai untuk pertama kalinya memberitakan Injil serta memberitakan kebangkitan Kristus. Yang berikut untuk kaum muslim adalah tempat Muhammad mendapat wahyu secara misterius. Dan ini luar biasa untuk bagi kaum muslim. Jadi Nabi Muhammad mendapat wahyu secara misterius. Dikatakan bahwa dalam salah satu penglihatan Nabi Muhammad, dibawa ke bait Allah di Yerusalem dengan menunggang kuda yang sangat legendaris, dan dari sana ia naik ke surga. Inilah tempat ketiga terpenting untuk ziarah mereka setelah Mekah dan Madinah. Jadi sekali lagi, Yerusalem khususnya di bait Allah itu juga menjadi tempat yang penting bagi orang muslim. Dan kini umat Islam pada masa puasa di bulan Ramadan, di malam ke-27, melakukan upacara di Masjid Al-Aqsa yang disebut Lailatul Qadar atau malam 1000 bulan atau malam kekuasaan, sebagai peringatan Nabi Muhammad naik ke surga untuk menerima perintah sholat. Luar biasa. Nah, sejarah mencatat bahwa Israel telah dijajah bertubi-tubi. Mesir, Syria, Babilonia, Persia, Yunani, Romawi, hingga dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dinasti Fatimiyah, dan kaum Seljuk Turki, kaum Mamluk, dinasti Ottoman, dan Seleucid, Seljuk, dan juga Inggris. Lalu di mana? Ya, Anda katakan Israel penjajah, itu di mana? Katakan saja, Israel dijajah sekitar 14 kali. Tapi Israel tidak pernah menjajah. Israel juga bangsa yang menderita di negeri orang lain. Di Mesir mereka menderita sekali. Mereka menjadi budak, menjadi kuli. Di Asur mereka juga sama di sana, menjadi budak. Di Babilonia, di Persia, dan juga Romawi. Kita tahu ada peristiwa Holocaust. Itu kejadian yang bukan di dalam wilayah Israel. Kejadian itu yang ada di luar Israel. Coba bayangkan, dunia modern ini kalau kita menjajah orang lalu membawa orang lagi, parah. Tapi peristiwa Holocaust dikenal pula sebagai Shoah, adalah genosida kira-kira 6 juta orang Yahudi Eropa yang ada di Austria Jerman selama masa peperangan dunia kedua. Ingat, mengapa disebut genosida? Bukan peperangan. Israel dibunuh dan mereka tidak pernah melawan sedikit, tidak pernah mengeluarkan bom sedikit. Mereka dibunuh sebagai orang yang kalah. Dan pada tahun 1994 terjadi pemboman terhadap 275 kakak komunitas Yahudi di Argentina. Mereka sudah coba lari, menghindar dari penjajahan di wilayah mereka, di negerinya sendiri. Mereka keluar, tapi begitu sampai di Argentina, mereka dibom. Di wilayah mana? Di Buenos Aires. Di Buenos Aires ini Israel dibom, sekitar 85 orang tewas dan ribuan lainnya mengalami luka-luka. Pelakunya diduga dari mana? Itu berasal dari Iran. Ini sejarah membuktikan, bukan sakarat. Ini merupakan ledakan terparah dalam sepanjang sejarah Argentina, dan untuk Israel juga merupakan jumlah kematian terbesar sesudah peristiwa Holocaust.
untuk mengenang sejarah penderitaan dan kematian Israel mulai dari dulu sampai sekarang, maka dibuatlah hari resmi yang disebut Hari Duka Nasional. Hari Duka Nasional itu Israel menyebut Tisha B'Av. Itu hari duka nasional. Tisha B'Av adalah hari mengenangkan atas penderitaan, kesengsaraan, kematian orang Yahudi, baik yang ada di dalam negara Israel sendiri maupun yang ada di luar, yang biasanya mereka rayakan sekitar bulan Juli hingga bulan Agustus. Ingat, Israel tidak pernah melupakan peristiwa dalam kurun waktu selama 2.700 tahun. Mereka tidak pernah melupakan. Sejak Abraham tiba sekitar tahun 2000 sebelum Masehi sampai Israel merdeka tahun 1948 sampai dengan hari ini, sejarah yang dicatat secara rapi. Juga kita boleh mengikuti bukti-bukti kitab suci Alkitab, itu juga sama. Jadi Israel itu kalau berbicara ada 3: fakta arkeologis, sejarah yang berupa emi, kisah-kisah, dan juga Alkitab. Alkitab ini kan sudah lama, sejak zamannya Musa. Jadi sejarah telah membuktikan ada 12 suku Israel yang menjadi pemilik tanah Israel. Jadi Israel tidak pernah berniat dan tidak pernah menjajah wilayah orang, selain tinggal dalam wilayah yang telah ditunjuk oleh nenek moyang mereka untuk ke-12 suku sebagai tanah yang dijanjikan Allah. Sesungguhnya nama Palestina baru ada pada tahun 130 Masehi, masa Helenisme Romawi. Persia diteruskan dinasti Islam, sehingga nama Israel resmi kurang disebut atau dianggap tidak ada lagi. Jadi sejarah membuktikan Israel tidak pernah menjajah, tapi Israel dijajah bertubi-tubi. Wilayah Palestina itu adalah dalam Israel. Wilayah Palestina itu ada di dalam Israel, bukan Israel berada di dalam Palestina. Ini catatan historis, ini catatan arkeologis, ini catatan Alkitab. Wilayah Palestina itu ada di dalam Israel. Jadi Palestina berada di dalam Israel. Jadi bukan Israel berada di dalam Palestina. Seperti Bethsheba, Hebron, En-Gedi, Lakis, Teko, Bethlehem, Yerusalem, Geser, Gibron, Rama, Mispa, Beth-Horon. Ya, lalu kemudian ditambah lagi setelah Yom Kippur ditambah lagi Yeriko, Gaza. Itu menjadi wilayah Palestina. Dan hingga hari ini Israel berujar, kami keturunan Abraham, Isa, dan Yakub. Mati kami sudah pasti, tapi menang kami masih. Ini keyakinan Israel. Karena apa? Kami melindungi diri, tetapi kami tidak sendiri. Sebab kami telah diperintahkan Allah, kasihilah mereka seperti dirimu sendiri. Maka Israel itu tidak pernah menjajah orang lain. Tolong belajar sejarah yang baik. Oleh karena itu, kami dipakai oleh Allah menjadi bangsa terpilih yang menerangi dunia. Jadi Israel menjadi bangsa terpilih itu bukan Israel mau, itu Allah sendiri. Jadi Israel menjadi bangsa terpilih bukan karena Israel senang-senang, itu Allah sendiri. Untuk itu di zaman atau masa sekarang ini, Israel dan Palestina sudah harus sama-sama berhak memperoleh kebahagiaan lahir dan batin yang merupakan tujuan hidup manusia. Jadi saya boleh katakan, sudah, baik Israel maupun Palestina sama-sama berhak untuk memperoleh kebahagiaan lahir dan batin yang merupakan tujuan hidup manusia di tanah Israel, yang sekarang juga merupakan juga bagian adalah Palestina. Sebab Israel meyakini kami telah diperintahkan Allah, kasihanilah mereka seperti dirimu sendiri. Itu Israel dalam Imamat bab 19 ayat 34. Itu Israel percaya betul. Kasihlah mereka seperti dirimu sendiri, atau kasihlah dia seperti dirimu sendiri. Kalau bertemu dia ini, kasih seperti dirimu. Itu keyakinan Israel. Oleh karena kami dipakai Allah menjadi bangsa terpilih yang menerangi dunia. Beberapa perdana menteri selalu omong Israel menjadi penerangan dunia. Dan untuk itu di zaman atau masa sekarang ini, Israel dan Palestina harus sama-sama berhak untuk memperoleh kebahagiaan lahir dan batin.
yang merupakan tujuan hidup manusia, selayaknya sama-sama bahagia dan melupakan unsur saling curiga, unsur saling membunuh, unsur saling menyerang. Karena kehidupan manusia di dunia ini adalah butuh damai dan sejahtera. Ingat, Israel juga ingin bangun tidur bahagia, bangun tidur boleh menikmati pekerjaan mereka. Palestina juga bangun tidur ingin bahagia, ingin menikmati pekerjaan mereka dengan baik. Bukan hanya kita lain, Israel dan Palestina, mereka juga sama menghendaki negara yang aman, negara yang damai. Mari kita doakan mereka, jangan mengutuk mereka. Sampai.